channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang mungkin bisa menemani agan-agan dan sista semua ya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Ed Pesugihan. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Di Balik Ringkihnya Tubuh Wanita Si Pemilik Tuyul. Kamu tuh kalau punya utang dibayar. Ini malah nambah mau utang lagi, teriak Sinta di depan warung sembako miliknya. Kepala Surti hanya menunduk menahan tangis dan rasa malu yang ia hadapi saat ini. Sesekali jarinya ditautkan menyembunyikan perasaan sedihnya akan omelan si pemilik warung. Tak ada yang bisa ia lakukan lagi untuk memenuhi kebutuhan ketiga anaknya yang masih kecil kecuali dengan mengharap belas kasihan dari Sinta untuk sekaleng susu dan 1 kilo beras. Nanti saat saya sudah ada uang pasti diganti. Kasihan anak saya di rumah, lirihnya. Ini sudah kelima kali kamu utang, tapi nggak ada perubahan. Saya nggak bisa kasihan lagi sama kamu, Sur. Warung saya juga perlu pendapatan. Kamu cari warung lain saja untuk diutangi, tegas Sinta untuk suara kerasnya. Apalagi yang bisa diperbuat? Segala cara untuk mengharap belas kasihan dari Sinta telah ia lakukan. Namun hanya celaan yang ia dapat di warung tersebut. Surti pun pulang dengan tangan kosong. Ia tahu anaknya sudah begitu kelaparan karena tidak makan dari kemarin. Hanya ia cekoki dengan air putih. Bahkan Surti sering mengorbankan makanan yang ia dapat asal ketiga anaknya tidak merasa hal yang sama seperti dia. Saat itu pikiran yang memutar di kepalanya sungguh bercabang. Ia merasa hidupnya sangat hina hingga tidak ada tetangga yang mau datang untuk membantu. Ditambah lagi wajah suaminya seringkali terlintas di pikiran Surti yang membuat dadanya semakin sesak. Bukan rasa rindu yang ia rasakan, namun kebencian yang amat dalam akan suaminya itu. Surti berpikir jika hidupnya yang seperti ini juga karena perbuatan sang suami yang meninggalkan dia begitu saja tanpa alasan yang jelas. Dalam perjalanan Surti hanya menunduk seperti orang putus asa sebelum akhirnya dikagetkan oleh tepukan seorang di pundak kanannya. "Kamu mau kemana?" tanya seorang nenek dengan kebaya bunga lusuh warna hijau. "Saya mau pulang ke rumah, urus anak saya, Mbah," jawab Surti tak kalah lirinya. "Jangan dulu, kau ikut saya sekarang. Saya juga pernah merasakan ada di posisi kamu." Tak berselang lama seperti orang yang sudah terkena hipnotis, lantas Surti langsung mengikuti perginya Simbah ke sebuah rumah tua di samping perkebunan. Di sana Surti dijelaskan tentang suatu cara ritual mendapatkan uang secara instan, yaitu dengan pelihara tuyul. Sebenarnya ia ingin menolak, namun menurut Simbah pesugihan itu dilakukan tanpa tumbal. Jadi Surti mau saja mengikuti sarannya. Sesampainya di rumah ia membawa tentengan makanan dan susu dari mbah yang ditemuinya tadi. Surti pun langsung melihat si anak paling bungsu yang masih berusia 8 bulan itu untuk diberi ASI karena terus-menerus menangis. Sesampainya di rumah ia membawa tentengan makanan dan susu dari mbah yang ditemuinya tadi. Surti pun langsung melihat si anak paling bungsu yang masih berusia 8 bulan itu untuk diberi ASI karena terus-menerus menangis. Malam hari Surti bermimpi sesuatu yang belum pernah ia bayangkan.
Pasalnya dalam mimpinya terdapat anak kecil berusia sekitar 2 tahun dengan kepala plontos dan celana pendek berwarna putih kekusaman. Anak tersebut meminta ASI kepada Surti, dan seperti tanpa paksaan Surti memberikan ASInya dengan sukarela. Namun anak kecil tersebut meminumnya tanpa henti hingga membuat Surti menahan sakit. Tak beberapa lama sakit tersebut tak bisa ia tahan hingga Surti terbangun dari mimpinya. Mimpi tersebut seperti nyata. Pasalnya sekarang Surti merasakan sakit di bagian dadanya. Dari sana ia meyakini jika anak tersebut merupakan makhluk yang dikirim oleh Mbah yang memberikannya makanan. Benar saja, tak lama setelah kejadian tersebut Surti benar-benar bisa melihat makhluk yang disebut tuyul itu lewat mata kepalanya sendiri. Tuyul berada di pojok ruangan Surti, seperti anak kecil yang malu-malu. Kedua tangannya disilangkan ke depan. Tingkahnya sedikit manja seperti anak pada umumnya. Badannya pun sepantaran anak seusianya. Namun jelas yang jadi pembeda terletak pada wajah tuyul itu sangat tua seperti kakek-kakek dengan 2 taring panjang di bagian mulut. Tuyul tersebut datang bukan tanpa alasan. Di kedua tangannya sudah digenggam lembaran uang 100.000 yang entah datang dari mana. Namun jelas yang jadi pembeda, "Sini," panggil Surti dengan tenang sambil mengelurkan tangannya. Tuyul itu mendekati Surti dan mulai menyerahkan uang yang ia pegang kepada Surti. Berkat tuyul perlahan kehidupan Surti mulai membaik. Bukan hanya susu atau makanan yang bisa ia beli, melainkan dengan uangnya ia sudah bisa membangun sebuah toko kelontong di depan rumahnya. Namun tubuh Surti kini bertambah kurus saja hari demi hari. Badannya seperti hanya terselimuti oleh kulit. Banyak warga yang mempertanyakan penyakit apa yang diderita Surti. Tetapi tak jarang ada sebagian warga yang menilai Surti memelihara makhluk halus di balik kekayaannya sekarang. Karena gosip yang beredar dan ia merasa uang yang telah dikumpulkan sudah lebih dari cukup, Surti pun memasukkan tuyul peliharaannya selama ini ke dalam sebuah botol transparan dengan tutup kain warna hitam. Selanjutnya ia membawa botol tersebut ke sebuah sungai di ujung kampung. Ia memutuskan untuk membuang tuyul tersebut dari kehidupannya. Malam hari setelah kejadian itu, Surti bermimpi melihat anak bungsunya ditusuk oleh tuyul dengan sebilah bambu. Saking kagetnya ia sampai terbangun dengan cucuran keringat serta air mata yang membasahi pipi. Surti langsung bergegas menuju kamar anaknya. Dan betapa kagetnya ia setelah menyadari anak kesayangannya itu tertidur namun tidak mengeluarkan hembusan nafas. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Di Balik Ringkihnya Tubuh Wanita Si Pemilik Tuyul. Semoga video kali ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.